Kisah Mbah Jugo, tabib sakti penjinak Pagebluk. Sedulur-sedulurku, saat rakyat kecil terhimpit kesusahan, Mbah Jugo selalu muncul memberikan pertolongan. Begitu juga saat seluruh tanah Jawa dilanda pagebluk, wabah penyakit kolera. Pagebluk wabah penyakit kolera tersebut terjadi sekitar pada tahun 1870. Seorang laki-laki tua dengan kumis dan jenggot yang panjang tiba-tiba muncul di desa Jugo. Perawakan laki-laki tua tersebut jangkung dengan kulit wajah yang senantiasa memerah seperti kebanyakan tersiram sinar matahari. Yang membedakan dengan orang pada umumnya, kedua daun telinganya terlihat lebih besar. Yang juga diingat setiap orang yang pernah ditolongnya, penampilan Mbah Jugo sepintas mirip gelandangan, namun anehnya baju yang dikenakan tidak pernah tampak compang-camping maupun kotor. Ketika menampak kedatangannya, penduduk desa Jugo memburu dengan menangis sebagai anak-anak melihat ibunya datang dari bepergian jauh. Mereka mengadukan penderitaannya, minta obat, minta dilindungi keselamatannya. Desa Jugo atau Jugo berada di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Malang, sekaligus berdekatan dengan Gunung Kawi. Mbah Jugo muncul dari dalam belukar hutan. Melihat antusias orang yang merindukan kehadirannya, ia berjalan ke arah kandang sapi yang lama tidak terpakai. Sebelum masuk hutan dan kemudian menghilang di kandang sapi di pinggir hutan tersebut, Mbah Jugo biasa seperti termangu sendirian. "Hayu, siapa yang sakit boleh datang kemari, yang tidak bisa jalan boleh suruhan orang membawa air di botol atau bumbung, nanti saya beri obat supaya waras kembali," seloroh Mbah Jugo. Terutama bagi kaum kromo atau rakyat jelata, wabah kolera menimbulkan ketakutan sekaligus kesengsaraan. Kematian terjadi di mana-mana. Sejarawan Susan Blackburn pernah menyebut epidemik kolera pecah di Hindia Belanda mulai pada tahun 1820. Pemicu kolera adalah hubungan dagang antara Jawa dengan India melalui Selat Malaka. Serangan pertama muncul di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Dari Batavia, penyakit kolera menyebar ke Semarang hingga Surabaya. Orang di Jawa menyebut pagebluk. Pagi mengeluh demam disertai muntah dan berak, sore sudah meninggal dunia. Begitu juga sore sakit, paginya meregang nyawa. Tercatat pada tahun 1910, sebanyak 60.000 penduduk Jawa dan Madura tewas akibat kolera. Di desa Jugo, Kabupaten Blitar, begitu mendengar Mbah Jugo mengatakan cukup membawa air, warga sontak berduyun-duyun mencari tempat air. Ada yang menggunakan cangkir, ada yang menggunakan kelowok, ada yang menggunakan bumbung. Air di dalam wadah yang beragam tersebut diletakkan di depan Mbah Jugo. Lelaki tua itu hanya diam, semua wadah air itu hanya dipandangnya. Sejurus kemudian, warga dimintanya membawa air itu pulang.
Air diminumkan kepada si sakit, juga dioleskan pada tubuh yang dianggap sakit. Dan ajaib, dalam waktu singkat semua berangsur-angsur sembuh, sehat seperti sedia kala. Kabar munculnya Mbah Juku dengan cepat menyebar ke desa-desa lain. Ke arah timur bergetok tular sampai wilayah Sumber Pucung dan Kepanjen, wilayah Kabupaten Malang. Ke barat menyebar sampai wilayah Wulingi hingga kota Blitar. Nama Mbah Juku menjadi buah bibir, diucapkan di mana-mana dengan penuh hormat. Tidak lama wabah penyakit kolera yang meliputi seluruh daerah Blitar, Tulung Agung, Kediri, Wulingi, Kepanjen, Malang, dan desa-desa sepanjang pesisir Laut Selatan telah terbasmi musnah. Rakyat di sepanjang negeri telah tentram kembali hidupnya. Popularitas nama Mbah Juku sebagai tabib sekaligus orang pintar yang gemar menolong sampai ke telinga Bupati Blitar Kanjeng Pangeran Warsokusumo. Pada desa Juku, sebagai terima kasih dan hormatnya kepada Mbah Juku, Bupati Blitar memberi hadiah sebidang tanah. Di atas tanah bebas pajak tersebut didirikan sebuah rumah yang dalam perjalanannya menjadi padepokan. Itulah sekilas kisah mengenai Mbah Juku, seorang tabib sakti yang pernah menjinakkan pagebluk atau wabah penyakit kolera di tanah Jawa. Semoga dapat menjadi wacana dan penyemangat bagi kita semua di tengah kondisi pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir di Indonesia. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.